Oke, good morning. Good morning. Jadi, oke, karena Mister agak susah untuk mengajar langsung, jadi Mister bikin video ini buat teman-teman kelas 3 ya. Oke. Jadi hari ini karena keterbatasan waktu kita cuma punya 30 menit. Mungkin Mister akan bikin video sekitar 20 menit gitu untuk ngejelasin ini nih. Saat kita kan harusnya kan minggu ini kan praktik ya di lab komputer, tapi karena kita harus PJJ atau pembelajaran jarak jauh, jadi mohon maaf ya Mister jadi harus mendemokan aja. Jadi Mister bakal praktek sendiri nih, dan teman-teman bisa lihat video ini untuk bisa nanti pelajarin. Oke, pokoknya Mister bakal share link video ini nih ya. Oke, yang pertama, kemarin kita sudah belajar tuh yang namanya aplikasi ya di TIK. TIK itu apa? Ya, teknologi informasi dan komunikasi, betul. Nah, di softwarenya itu ada penyampai pesan yaitu WhatsApp. Ya, nih kalau misalnya lihat di sini nggak ada ya WhatsApp ya, karena kan WhatsApp itu biasanya ada di eh, handphone, ada di smartphone, tapi di komputer sebetulnya juga ada, cuman kita nggak belajar itu karena itu hanya kalau misalnya buka nanti ada pribadi gitu. Oke. Nah, yang kita pelajari ini tiganya lagi, ada pengolah gambar, ada pengolah kata, ya, ada yang namanya untuk membuat presentasi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari nih, logonya jangan sampai lupa nih. Ini logo pengolah gambar, ini namanya Paint ya aplikasinya. Ini pengolah kata namanya Word, dan ini untuk membuat presentasi namanya PowerPoint. Nah, kedua ini dari Microsoft. Sebenarnya tiga-tiga dari Microsoft ya. Oke. Pertama kita coba buka Paint deh. Nah, oke, kita buka Paint, kita perbesar dulu. Oke. Nah, dalam Paint ini kan kita sudah belajar ya, teman-teman pasti juga udah paham. Tapi yang keluar di soal itu dan bakal banyak banget ditanya itu soal yang Mister kemarin pernah ajarin waktu kita praktek, yaitu soal ini nih, brush ini. Oke, sebentar, Mister pakai magnifier biar terlihat nih. Oke, kita zoom zoom. Nah, ini brushes ini. Nah, ini namanya logo brushes. Fungsinya adalah, ini adalah menu untuk apa? Untuk memilih kuas atau memilih alat lukis kalian nih. Nah, di sini ada brush, ada kaligrafi brush, ya, ada kaligrafi brush 2, ada airbrush, di sini ada crayon, marker ya, ada pensil, ini ada yang watercolor brush, dan ada oil brush. Nah, di sini kalian bisa memilih untuk apa? Untuk memilih kuas-kuasnya atau alat lukis yang kalian mau gitu. Nah, misalnya kita mau menggunakan spidol deh, ya kan, pakai marker. Nah, setelah memilih brush, kita ke sini, baru di sini ada yang namanya kotak warna nih. Nah, ini untuk memilih warnanya. Jadi pertama kita ke brush dulu, milih alatnya. Misalnya kita tadi spidol, kita pilih spidol, marker, kita pilih warnanya, misalnya biru, ya. Ini biru. Nah, ini sudah jadi biru ya. Baru kita, oke, ini kita close dulu. Baru kita bisa tulis nih, misalnya ditulis ini ada kelas kelas 3 ya. Oke, sekarang kita ganti lagi nih brushesnya. Misalnya kita pakai crayon. Oke, ini pakai crayon ya. Sudah pakai crayon, kita ganti warna hijau atau merah deh, merah ya. Kelas 3 C B S. Nah, oke. Nah, di Paint ini kita hanya belajar tentang yang brush dan colornya saja. Oke. Yang lain-lain di soal mungkin kemarin sempat Mister ajarin, tapi di soal itu mungkin hanya sedikit lah. Nah, yang paling penting yang harus diingat ini, logo-logo ini nih, gambar ini adalah namanya brushes ya. Jangan sampai lupa ini namanya brushes, oke? Oke. Lanjut kita close ya. Oke, kita lanjut ke yang aplikasi pengolah kata. Ada namanya Word. Nah, kita buka Word nih. Oke, kita buka Word, blank dokumen. Nah, kita membuat dokumen baru nih, teman-teman. Ya, kita zoom sedikit nih biar terlihat. Oke. Oke, di dalam Word itu, nah, yang harus pertama dilihat adalah di sini nih. Di sebelah sini. Ini buat apa Mister fungsinya? Oke, yang ini adalah untuk mengganti font. Ya, misalnya ini sekarang fontnya Calibri. Kita tulis, misalnya kita ketik ya, Wahyu Dwi Ananda. Nah, ini nama Mister nih. Oke. Oke, coba kita ganti fontnya ya. Misalnya kita pakai yang Algerian deh. Kita tulis lagi
Wahyu Dwi Ananda. Nah, beda ya. Oke. Bisa juga sebelum menulis bisa, atau sesudah menulis bisa juga nih kita blok kayak gini. Nah, kita blok nih pakai mouse ya, tahan, klik tahan. Nah, ini bisa kita ganti juga nih. Tuh, kita ganti-ganti nih, dipilih sesuai yang font yang kita mau. Tuh. Biasanya kalau misalnya kelas 3 itu menggunakannya ini nih fontnya, Arial. Nah, nih, Arial ya. Oke, ini kita hapus aja. Itu ya. Nah, ada lagi yang sebelahnya ini untuk ukuran font. Nah, ini ukuran font nih. Nah, semakin besar ukurannya, angkanya nih, misal dari 20, 22, 24 dan semakin besar juga. Nah, itu. Oke. Nah, selain yang ini ya, selain yang ukuran dan bentuk, ukuran dan jenis font, ya ini ada ukuran, ini ada jenis font, itu ada juga yang di sini nih. Tiga ini nih harus kalian ingat-ingat. Dan logonya yang B ini bold, make your text bold. Nah, apa maksudnya? Kalau kita blok dan kita klik, nah jadi tebal. Itu fungsinya yang bold. Oke. Nah, ini kan kalau ada tandanya seperti ini menyala. Nah, kalau kita klik lagi dia jadi kembali seperti semula. Nah, jadi nggak bold lagi. Oke. Yang sebelahnya nih namanya apa? Italic. Italize your text. Nah, ini untuk memiringkan. Tahu mencetak miring huruf nih. Coba kita klik. Nah, jadi miring ya. Itu. Oke. Kita balikin lagi. Nah, yang terakhir ada underline. Underline your text. Jadi di garis bawah. Underline seperti katanya ya. Underline garis bawah. Nah, oke. Jadi kalau ini bisa untuk menggarisbawahi gitu. Ya, ini kita matikan lagi. Oke. Nah, ada lagi nih yang kalah penting di sini nih. Yang A ada garisnya, ini namanya font color. Fungsinya apa? Change the color of your text. Artinya mengganti warnanya. Nah, ini bakal ditanya nih di ujian dan di ulangan ada ya. Nih, misalnya kita ganti. Nah, jadi kalau ada ini font color itu untuk mengganti warna dari teks atau tulisannya. Ya, misalnya pertanyaannya, Mr. Wahyu ingin mengganti warna tulisan menjadi warna merah. Nah, menu apa yang harus diklik oleh Mr. Wahyu? Nah, menunya adalah font color. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu menunya, teman-teman. Oke. Nah, untuk Word ya ada lagi. Nah, kalau misalnya kita ingin ya menambahkan misalnya gambar. Nah, ini kan di home ya. Kalau yang tadi mengalir di home. Nah, kita pilih menunya insert nih. Di atas ini kita insert ya. Di sini banyak nih. Ada insert table, ada pictures, ada shape, icon dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan gambar berarti kita ke insert terus pictures. Nah, ini gambarnya seperti ini nih. Jangan sampai lupa. Oke, pictures. Nah, ini bisa kita pilih dari device kita atau dari komputer kita. Nah, ada apa saja, gambar apa saja gitu. Nih, misal di sini punya gambar dari Roblox nih. Nah, coba mana ya? Nih, kita insert. Nah, tuh ya. Nah, ini caranya untuk, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara menambahkan gambar di Microsoft Word, itu insert terus pictures gitu. Oke. Oke, sampai sini di Word. Nah, kita lanjut, kita close Word-nya. Oke, dan terakhir kita belajar PowerPoint. Nah, untuk membuat presentasi. Misal sudah pernah menjelaskan kan presentasi itu apa? Oke, menjelaskan sesuatu di depan orang banyak. Itu namanya presentasi. Nah, PowerPoint ini adalah untuk atau aplikasi untuk membantu kita mempresentasi gitu. Oke, kita buka dulu ya. Blank presentation. Nah, presentasi ini biasanya untuk apa ya? Menjelaskan untuk mengajar juga biasanya guru-guru seperti misalnya ini menggunakan presentasi untuk mengajar gitu. Nah, oke. Yang paling penting adalah sebetulnya sama, bedanya dia bentuknya slides ya, berslides gitu. Oke. Misalnya slide pertama biasanya dipakai untuk judul gitu. Misalnya Mister mau judulkan ini TIK. Nah, di bawahnya kita subjudulnya kita ininya aja ya, mengingat kepanjangan dari TIK. Teknologi, informasi dan komunikasi. Oke. Nah, oke, ini judul sudah.
Tapi Mister cuma ada satu slides nih, gimana? Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ingin membuat slides baru, berarti ini di home sini ada yang namanya new slides, ya. Tuh, add a slide to your presentation. Jadi, untuk menambahkan slide, kita klik new slide. Tek. Nah, ini untuk menambahkan slide-nya. Caranya seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, karena ini sama-sama Microsoft seperti Microsoft Word tadi, jadi di bagian insert pun sama. Ada insert pictures. Jadi kalau ada pertanyaan untuk menambahkan pictures pada PowerPoint itu bagaimana? Sama seperti di Word ya, di insert to pictures atau table ya. Nah, di home tadi juga sama. Nih, misalnya kita tulis di sini apa? Aplikasi membuat presentasi. Eh, Nah, ini sama ya. Nih, seperti di sini nih. Nah, di sini juga ada nih yang untuk mengubah jenis fontnya tuh ya. Nih, tuh. Ini mengubah ukuran fontnya tuh sama. Ini ada yang untuk bold, yang untuk menebalkan, ada italic untuk memiringkan, dan ada underline untuk menggarisbawahi teks ya. Nah, ini oke. Sama, sebetulnya sama, dan ini juga sama nih yang ada font color ya. Oke. Oke, misalnya kita ganti. Nah, sekarang kita insert mungkin picture ya. Oke. Mister coba Roblox lagi nih. Yang ini nih. Nah, ini nih ya. Ini maaf ya Mister pakai gambar-gambar Roblox nggak apa-apa ya. Oke. Nah, oke, seperti ini ya. Itu untuk insert pictures. Nah, satu lagi nih. Ada yang di presentasi itu atau di PowerPoint ini menjadi spesial adalah yang namanya animasi. Nah, kalau misalnya kita ingin mempresentasikan sesuatu, kita pencet yang ini slideshow di bawah sini. Kita slideshow. Nah, ini satu layar penuh. Dia presentasi kita. Kita tinggal next, pencet arrow sebelah kanan. Nah, coba, tapi kan kita mungkin tambah satu lagi ya. Kita tambah satu lagi new slides untuk yang terima kasih gitu. Terima kasih banyak. Oke. Nah, ini teman-teman, Mister pengen ini bikin ke tengah. Jadi di sini nih kalau misalnya dilihat posisinya nih, ada yang namanya align left, center, terus align right, dan ada justify. Nah, ini namanya untuk mengatur tulisannya mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah, atau rata kanan kiri. Nah, karena misalnya ingin ke tengah berarti yang center ya. Tuh. Jadi ke tengah gitu ya. Coba kita lihat dulu. Nah, terima kasih banyak di tengah ya. Oke. Oke, setelahnya berarti yang spesial adalah nih kalau misalnya kita slideshow kan polos aja ya. Tuh, kaku segala macam. Nah, di sini kita bisa di bagian desain. Nah, di desain ini kita bisa mendesain seperti apa. Nih, ada template-nya juga nih. Tuh, untuk agar lebih bagus. Ini bisa kita pilih nih teman-teman. Tuh, untuk lebih menarik ya. Misalnya kita pilih yang mana ya? Ini ya. Nah, nanti semuanya akan berubah. Tuh, jadi mengikuti template-nya. Tuh, keren kan? Iya dong. Nah, teman-teman coba nanti nih kalau misalnya ingin membuat apa gitu, presentasi, pakai deh ini. Nah, bisa juga sebetulnya kita pakai background kita sendiri itu. Tuh ya. Di sini bisa diatur backgroundnya. Nah, ini ya. Sekarang ada lagi nih yang Mister mau kasih tahu, ada animation di sini. Animation ini untuk apa, Mister? Animation ini untuk apa? Untuk menambahkan animasi. Nah, nih. Contohnya, Mister, TIK ini ya. Tulisan TIK ini Mister ingin menambahkan animasi nih, ya. Ada animasinya nih. Misalnya nih, kita ke yang mana ya? Ini ada entrance atau apa? Nih banyak macam-macam nih. Nah, Mister mau float in deh. Tuh ya kan, jadi ada animasinya nih. Nah, ada animasinya nih, ya kan? Tuh, coba yang bawahnya juga nih, yang bawahnya kita kasih yang sama, fly in ya, atau float in tadi. Nah, float in, oke? Coba nih. Nah, setelah seperti ini, kalau kita coba lagi ke yang sebelah kanan sini nih, yang slideshow, nah itu bakalan tuh TIK,
teknologi informasi dan komunikasi gitu. Jadi ada animationnya gitu. Nah, jadi kalau pada pertanyaan bagaimana cara atau Mr. Wahyu ingin membuat tampilan dari PowerPoint-nya atau presentasinya lebih menarik dengan menambahkan animasi. Menu apa yang harus ditekan? Yaitu menu animations. Atau pertanyaan dibalik, menu animation, nah, menu animation ini gunanya untuk apa? Nah, untuk menambahkan animasi pada presentasi gitu. Oke, kita coba lagi nih. Sekarang yang ini ada yang apa ya? Bounce, coba kita coba bounce. Tung 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 tung. Nah, tahu coba yang lain deh, apa ya? Spin. Waduh, muter. Jangan deh, jangan spin. Agak pusing. Ya. Coba pulse apa nih? Deng. Nah, kayaknya bagus yang tadi bounce ya. Ding 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 ding. Nah, oke. Oke, yang gambarnya kita coba nih. Ini apa nih? Nah, ini aja ya. Ya, oke. Coba kita ulang dari awal. Ini sudah kita pilih nih animationnya. Oke. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Aplikasi yang buat presentasi. Nah, tuh ada gambarnya gitu. Terima kasih banyak. Nah, ini terakhir kita apa ya? Kok nggak ada? Terima kasih banyak. Oke, yang ini aja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. Oke, ini jadi ada animationnya. Nah, itu yang sangat menarik untuk presentasi ini gitu. Oke, teman-teman gitu. Satu lagi nih, jangan sampai lupa. Oke. Kalau misalnya kita di Microsoft Word, di Microsoft Paint atau di Microsoft PowerPoint ini, nah, kita kalau sudah selesai mengerjakan sesuatu atau mau disimpan untuk nanti ya, kata kunci adalah simpan. Simpan bahasa Inggris adalah save. Berarti kita harus save atau menyimpannya. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Pertama kita ke file, jangan lupa file, save ya. Nih, save. Oke. Save-nya misalnya di mana lokasi di PC atau desktop. Nah, ini kita tulis apa namanya. Misalnya ini presentasi kelas 3 TIK. Nah, kita save gitu. Oke, jadi caranya adalah menekan tombol file lalu save, gitu aja cukup. Oke, kalau ditanya gimana sih cara menyimpan dokumen atau menyimpan presentasi PowerPoint atau menyimpan dokumen Word, sama ya. Di Paint juga sama, menyimpan gambar pakai file save gitu. Oke, mungkin segitu saya teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, bye-bye. Oke, jangan lupa persiapan untuk minggu depan kita ulangan harian ya. Oke, jangan lupa belajar. Nah, video ini nanti bisa kalian tonton lagi. Nanti bisa kasih linknya ya. Oke, bye-bye.